Masih bersama saya Ruli Kurniawan di Ekonomek. Kita akan terus membahas bagaimana bisa menjadikan mimpi kita menjadi rumah di masa sekarang. Dengan Mas Busri, Pak Joko, dengan Bang Rijal. Busri, pertanyaan mendasar adalah gimana kita bisa mendapatkan rumah subsidi ini? Gimana caranya? Semudah apa dan seringan apa KPR-nya sebenarnya? Ya. Jadi yang pertama siapa gitu ya. Artinya tentu ini adalah untuk masyarakat yang belum punya rumah. Jadi ini wajib rumah pertama. Oke. Gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah ya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian kita mengeluarkan Permen PKP nomor 5 tahun 2025 terkait dengan batasan penghasilan. Baik. Contoh kalau Jabodetabek itu kita bedakan jika single gitu ya itu di 12 juta, tapi kalau sudah menikah, artinya joint income itu bisa di 14 juta. Gitu. 14 juta. Dan tadi caranya semudah itu karena dia tinggal membuka sistem, melihat dulu perumahan yang mana yang mau dia lihat, isi kumbang kalau dia sudah oke, dan sudah melihat ke lapangan gitu ya, lihat rumahnya, memilih yang mana yang paling bagus menurut dan paling dekat dengan kebutuhannya gitu, baru kemudian dia mendaftarkan isi kasep tadi dan memilih bank penyalur yang mana yang dia ingin lakukan. Dan kemudahannya seperti tadi yang saya sampaikan ya, bunganya relatif sangat rendah, 5%. Ada subsidi 5% di sana di pemerintah? Seperti apa? Jadi 5%, jadi ya bunganya adalah di 5%, kemudian uang mukanya 1% saja, dan kemudahan-kemudahannya tadi, PBG dan lain-lain itu. Dan mungkin satu lagi saya ingin cerita bahwa saat ini pun dari sisi pemerintah sedang juga kita lakukan ada namanya khusus KUR perumahan. KUR perumahan. Kita menyebutnya kredit program perumahan. Jadi apa itu kredit perumahan? Ini adalah untuk juga menjawab bagaimana kemudian sektor perumahan itu bisa terakselerasi. Karena memang kita tahu ningkatin ekonomi, lapangan kerja dan lain-lain. Jadi ada sisi supply dan sisi demand. Jadi supply itu siapa? Jika Anda adalah pengembang, kemudian Anda adalah kontraktor dan pedagang bahan bangunan gitu ya. Sepanjang masuk kriteria UMKM itu bisa mendapatkan kredit ini dengan subsidi 5% dari pemerintah. Jadi kalau misalnya bunganya supaya di bank adalah 12, maka dia cukup hanya 7% saja. Dan tidak hanya dari situ, demand-nya pun juga kita dapat. Jadi sepanjang UMKM, jualan makanan, homestay, bengkel dan lain-lain, itu bisa untuk membangun, merenovasi dan membeli rumah sepanjang untuk mendorong usahanya. Itu menarik sekali, ada KUR baru. Dari Pak Joko. Pak Joko, orang bingung Pak, kalau lihat website kadang-kadang nggak terlalu ini gitu. Pengen lihat kayak ada suatu tempat tertentu, kita bisa lihat rumahnya seperti apa sih, ininya gimana. Ini koordinasi dengan developer untuk menyiapkan segala macam infrastrukturnya supaya memberikan kemudahan buat masyarakat untuk mengetahui, melihat dengan jelas apa namanya ya, persyaratannya seperti apa Pak? Sederhana sih sebenarnya, developer itu juga ingin mendekatkan perumahan kepada konsumennya, kepada mereka yang pengen memiliki rumah. Nah, kalau dari teman-teman di studio sini atau yang di luar sana bisa kontak kami, misalkan di RE gitu ya. Kalau tadi googling aja si kumbang, itu bisa. Tapi kalau dengan kami juga bisa langsung. Kenapa? Karena kami ini adalah asosiasi pengembangnya. Jadi kalaupun nanti kita bisa mendapatkan kondisi permintaannya seperti apa, bahkan kita bisa satu, hadirkan pengembangnya. Yang kedua, bisa kita tentukan waktunya untuk kita bawa ke perumahannya. Yang ketiga, ini ketika yang sudah ngomong ini adalah ketua umum RE, kualitasnya terjaga. Dan keamanannya terjaga. Oke, itu jadi penting sebenarnya. Mungkin terakhir dari Bang Rijal. Bang Rijal, sebagai ekonom melihat kondisi saat ini gitu dengan banyaknya insentif yang diberikan dari pemerintah, ada juga penjagaan dilakukan oleh asosiasi dari RE gitu terkait dengan keberadaan rumah ini gitu untuk masyarakat. Anda melihatnya apakah nanti akan menggeliat nih sektor properti di tahun ini dan tahun depan kira-kira? Iya, saya kira kalau kita bicara sektor properti itu kan kalau misalnya program intersosialisasi, kemudian sasaran memang sesuai dengan backlog yang di sasar. Saya kira produktivitas sektor properti pelan-pelan akan naik. Ya. Sektor konstruksi juga begitu. Tapi yang menjadi catatan begini, supaya produktivitas tidak hanya di sektor properti, ya, bagaimana mungkin Bu Dirjen mengintegrasikan rumah-rumah yang dibangun itu supaya, karena begini,
orang ketika mau beli rumah pasti kan ingin dekat dengan tempat kerja, minimum akses. Nah, jadi memilih tempat-tempat yang bisa meningkatkan produktivitas para pembeli. Karena kan rumah itu tidak hanya tempat istirahat, mereka juga bisa memvaluasi dan monetisasi. Karena gitu ya. Ada betul. Program nah sehingga saya ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan, itu kan akan menciptakan tidak hanya di sektor properti, tapi sektor-sektor yang lain. Terjadi aglomerasi ada di sekitar situ ya. Betul. Dan ini tentu terhadap ekonomi kan akan mendorong sektor-sektor ya, dari sisi produksi, produktivitasnya naik ya. Dan ini tentu pelan-pelan namun pasti ya akan memperkuat kinerja ekonomi dari sisi produksinya, ya, terutama di dari sektor properti ini. Karena multiplier dari sektor properti itu kan besar. Baik dari ke hulu maupun ke hilirnya kan panjang gitu ya, kuat. Dan ini tentu akan memberikan perbaikan kinerja yang sangat tinggi. Terakhir mungkin dari Bu Sri terkait dengan statement dari Bang Rizal. Koordinasi sekarang ke depannya mungkin tidak hanya dari sektor properti saja gitu ya, tapi sudah mulai lintas kementerian nih. Sejauh ini akan seperti apa untuk mendukung itu semua? Salah satunya adalah transportasi. Jadi kami sudah bicara dengan KAI, ya, dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana kemudian daerah-daerah yang sekitar stasiun itu juga kita akan bangun banyak sekali perumahan di sana. Sehingga seperti misalnya kami kemarin ke Maja gitu ya, itu juga dengan kereta ujung lagi, di ujung gitu ya. Tapi kita juga sedang mengkaji bagaimana supaya ada juga yang bisa dari sana itu keretanya bisa langsung gitu. Jadi ada, nah itu salah satu dengan transportasi, terus dengan pastinya dengan ATR BPN, bagaimana kemudian lahan-lahan gitu juga yang disiapkan untuk pengembang juga itu betul-betul bisa tersedia gitu. Bahkan kemudian kami juga punya program bagaimana menggunakan tanah negara. Gitu kan, dengan ada kita punya badan bank tanah. Jadi ada badan bank tanah gitu ya, yang beberapa juga sudah mulai berjalan gitu kan. Sehingga kita semua hadirlah, semua kita identifikasi permasalahan, kita cari solusinya. Karena tadi ada 185 sektor yang ikut bergerak gitu ya. Dengan perumahan. Dan mungkin satu lagi tadi bicara kualitas itu juga menjadi sangat concern kami. Makanya kita ada 911-nya PKP. Jadi di nomor 0812 85 kali 911 itu ada namanya benar PKP. Jadi silahkan jika memang ada masyarakat yang mengadukan terkait sektor perumahan, karena berdasarkan informasi dari ILKI dan lain-lain, sektor perumahan tuh aduannya lumayan tinggi gitu loh. Jadi kami hadir itu bagaimana kemudian kita juga menyelesaikan permasalahan tadi, dan tentu juga koordinasi terus dengan asosiasi seperti Pak Joko dan lainnya gitu. Bagaimana kualitas untuk MBR tapi tetap harus yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Sri paparannya, programnya, mudah-mudahan mimpi-mimpi kita semua di sini bisa jadi kenyataan, memiliki rumah sendiri. Sudah Pak Joko di sini, Pak Joko kita akan cek langsung ke Re, Pak, ini di daerah mana Pak yang lagi oke nih daerahnya gitu, lagi dibangun, bisa langsung lihat ke sana juga, bisa langsung beli juga ya gitu. Bang Rizal, thank you so much untuk insight-nya terkait dengan bagaimana sektor properti kita, dan memang inilah akhir dari 5 kalimat Pak. Ya. Jadi begini, terkait bahwa kita memang harus memberikan efisiensi, kesempatan teman-teman itu memiliki rumah tapi bisa menabung. Kami punya ide yang akan dieksekusi oleh Kang Deddy, karena saya dari Jawa Barat. Adalah setiap kawasan ekonomi baru, kawasan industri, itu residensialnya harus satu paket. Sehingga apa? Infrastrukturnya terjaga, insentif atau intervensi pemerintah itu juga lebih murah. Kemudian ketika mereka berdekatan itu kan mereka bisa saving, tidak menimbulkan kredit di jalan, juga menghemat subsidi BBM pemerintah. Itu Itulah Re. Itu Re Pak ya. Baik, ada janji-janji di sana, kita sebagai masyarakat akan kita tagih pastinya, dan harapannya ekonomi membaik, ada Menteri Keuangan baru, mudah-mudahan juga daya beli semakin meningkat juga, supaya kita bisa beli rumah. Terima kasih. Saatnya sekarang punya rumah. Mimpi jadi kenyataan. Terima kasih Bu Sri, Pak Joko, Bang Rizal, thank you very much. Inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang sudah udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Sebelum pamit, kami punya informasi, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti Komdigi menggelar kompetisi konten digital Hidden Gem Pariwisata 2025.
Kompetisi ini bertema digitalisasi destinasi tersembunyi melalui infrastruktur Bakti, menghadirkan 3 jenis perlombaan yakni video, foto, dan inovasi digital atau karya tulis. Lewat program ini, Bakti Komdigi ingin mengangkat potensi wisata tersembunyi di pelosok negeri melalui konektivitas internet sekaligus mendukung ekonomi lokal di wilayah 3T. Daftarkan karya terbaik kita semua hingga akhir September 2025. Info lengkap dan pedoman teknis bisa diunduh di situs resmi di sini di hiddenGem.baktikominfo.id. Mari sebarkan cerita indah dari pelosok negeri karena internet sampai cerita tersiar. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.